Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Ref 2B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang nilon. Sebelumnya, saya Rofiansa dengan nomor induk mahasiswa 211-4245. Kemudian ada teman saya, Tri Amadin dengan NIM 2114200665. Selanjutnya, saya Nastafida Sara Asanti dengan NIM 211420047. Dan yang terakhir ada saya RR Sania Faza dengan NIM 211420027. baik, kita akan mulai saja. Pertama, kita akan mulai dari sejarah nilon sendiri. Sejarah nilon sendiri yaitu pada tanggal 28 Februari 1935 oleh Welles Carothers di DuPont, fasilitas penelitian di stasiun percobaan DuPont, nilon pertama kali diproduksi. Kemudian, nilon pertama kali digunakan secara komersil pada tahun 1938 sebagai bulu sikat gigi. Yang mana pada tahun 1942 dengan pengolahan yang lebih kompleks, nilon digunakan sebagai bahan pembuatan stocking untuk wanita. Dan pada Perang Dunia Kedua tahun 1941, nilon pernah dijadikan bahan untuk menggantikan sutra sebagai bahan dasar parasut setelah Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua. Kemudian ada deskripsi nilon. Nilon merupakan polimer pertama yang dibuat seluruhnya dari bahan anorganik, yaitu batu bara, air, dan udara. Elemen-elemen ini tersusun menjadi monomer dengan berat molekuler yang rendah, yang selanjutnya direaksikan untuk membentuk rantai polimer panjang. Nilon merupakan polimer amin, atau polyamides adalah yang paling baik untuk membuat fiber. Polimerisasi kondensasi dilakukan dengan monomer dalam autoclave atau stirred tank batch reactor. Nilon juga merupakan sebutan umum untuk jenis polimer sintetik yang dikenal sebagai polyamide atau PA. Untuk reaksi pembentukan nilon sendiri kita jelaskan dengan asam adipat ditambah dengan 1 N-diaminoheksana menjadi nilon dengan air. Oke, kemudian untuk karakteristik dan sifat nilon akan dijelaskan oleh saudari Nasta. Untuk saudari Nasta dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan sifat nilon. Yaitu yang pertama ada sifat fisik, di mana nilon itu pada dasarnya bersifat ulet atau lentur. Yang kedua ada sifat kimia, di mana nilon itu termasuk polimer yang memiliki resistansi yang tinggi terhadap pencampuran dengan bahan kimia lain. Seperti contohnya, nilon tahan terhadap pelarut dalam pencucian kering dan tahan terhadap asam encer. Dalam HCl pekat mendidih dalam beberapa jam akan terurai menjadi asam adipat dan heksametilena diamonium hidroklorida. Selain itu, nilon juga sangat tahan terhadap basa. Pelarut yang bisa melarutkan nilon diantaranya asam formiat, kresol, dan fenol. Selanjutnya untuk nomor 3, sifat mekanik. Mana nilon ini cukup tangguh saat ditekan dan ditarik. Untuk mengukur kuat tekan dan kuat tarik ini digunakan alat force sensor atau interface. Kuat tekan, kekuatan suhu suatu bahan merupakan tolak ukur kelayakan untuk dapat digunakan dalam aplikasi teknologi. Kekuatan suatu bahan dapat ditentukan oleh kerapatan partikel atau molekul penyusunnya. Semakin besar bobot nilonnya, maka semakin kecil kekuatan tekannya. Kuat tekan mengindikasikan kekerasan suatu benda. Tingkat kekerasan benda dipengaruhi oleh jenis ikatan yang terjadi serta struktur polimernya. Selanjutnya ada kuat tarik. Tujuan dari uji kuat tarik ini adalah untuk mengetahui tarikan maksimum yang dapat diterima oleh benda sampai batas benda tersebut patah atau hancur. Semakin sulit suatu benda atau membran ditarik, maka semakin baik bahan tersebut digunakan dalam aplikasi teknologi membran. Kuat tarik membran mengalami peningkatan seiring dengan penambahan bobot nilonnya. Kenaikan nilai kuat tarik yang ditunjukkan menandakan terjadinya kenarikan gaya yang diberikan pada membran. Untuk selanjutnya, sifat listrik.
Nilon merupakan penghantar listrik yang buruk. Sifat listrik yang diuji seperti mengkarakterisasi kapasitansi, loss koefisien, impedansi, konduktansi dengan frekuensi 5 Hz sampai dengan 1 MHz. Selanjutnya ada sifat optik. Nilon dapat ditembus oleh gelombang sinar inframerah. Nilon terdegradasi oleh pengaruh sinar, tapi masih lebih baik dibandingkan sutra. Dalam penyinaran selama lebih dari 16 minggu, sutra berkurang kekuatannya sebanyak 85%, sedangkan poliamida hanya 23%. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis nilon. Di mana nilon monomers, nilon 6 dengan penyusunnya caprolactam, nilon 6,6 dengan penyusunnya adipik asid N-hexametilendiamin, nilon 6,1 sebasik asid N-hexametilendiamin, nilon 11 dengan penyusunnya 11 amino andekanoik asid, dan yang terakhir ada nilon 12 dengan penyusunnya laurolactam. Next. Nah, nilon 66. Nilon 66 ini dihasilkan melalui adipik asid CH2 4 kali, COH 2 kali, dan hexametilen diamin CH2 6 kali, NH2 2 kali dalam autoklaf dan dalam larutan aqueous pada suhu 200 derajat Celcius dan tekanan 250 psi dengan waktu reaksi 1-2 jam. Nilon 66 ini memiliki ciri-ciri yaitu menyerap kelembapan sedikit lebih sedikit, modulusnya lebih tinggi, ketahanan aus yang lebih baik, serta tahan panas dalam jangka yang pendek. Next. Selanjutnya nilon 6. Nilon 6 ini dihasilkan dari caprolactam CH2 5 kali CONH yang dipolimerisasi dalam larutan air pada suhu 250 derajat Celcius di bawah tekanan nitrogen dalam batch autoclave. Waktu reaksi adalah 8-12 jam. Nilon 6 ini memiliki ciri-ciri keuletannya yang lebih baik karena dia memiliki ketangguhan yang lebih tinggi. Kemudian ketahanan panas jangka lebih panjangnya itu lebih baik. Resistensi dampak dalam suhu rendahnya itu juga lebih baik. Kualitas permukaan yang lebih baik, ketahanan mulur yang lebih baik, serta lebih tahan UV atau tergantung modifikasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Nilon 6,10. Nilon ini dihasilkan dari sebasik asid CH2 8, COH2, dan hexametilen diamin CH2 6, NH22 yang dipolimerisasi dalam batch reaktor di mana kondensasi terjadi selama reaksi. Nilon 11. Nilon ini dihasilkan dari 11 amino andesanoik asid NH2 CH210 COOH yang dihasilkan dari castor oil melalui polimerisasi dalam aqueous medium pada suhu 220 derajat Celcius dalam autoclave. Nilon 12. Nilon ini adalah produk dari polimerisasi laurolactam CH211CONH pada suhu sekitar 260 derajat Celcius dalam autoclave. Next. Selanjutnya, monomer. Monomer yang diperlukan untuk membuat berbagai jenis nilon diperoleh baik dari membeli maupun diproduksi di masing-masing plant. Berikut ini adalah proses manufaktur untuk monomer nilon. Yang pertama adalah adipik asid. Adipik asid dikomersil dibuat dari benzen. Benzen secara katalitik dihidrogenisasi menjadi sikloheksen C6H12 dengan ranenikel sebagai katalis pada suhu 200 derajat Celcius sampai dengan 300 derajat Celcius
di bawah tekanan hidrogen 3-4 MPa. Reaksi yang terjadi dalam stirred tank reaktor. Terus yang kedua, hexamethylene diamin yang dihasilkan dari adipic acid dalam 2 tahap. Tahap pertama, adipic acid dikonversi menjadi adiponitril CH2,4CN2 melalui reaksi dengan gas amonia dengan adanya katalis boron fosfat dan pada suhu sekitar 340 derajat Celcius dalam fixed bed reaktor. Yang kedua, produk adiponitril kemudian dihidrogenasi secara katalis menjadi hexamethylene diamin CH2,6NH22 dengan cobalt sebagai katalis pada suhu 100 sampai 135 derajat Celcius dan tekanan hidrogen 60 sampai 65 MPa dalam fixed bed reaktor. Yang ketiga, sebasik acid. Sebasik ini adalah asam secara komersil diproduksi dari saponifikasi castor oil dengan larutan kaustik pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Yang keempat, 11 amino undesanoic acid. Juga yang dihasilkan dari castor oil. Yang oilnya diesterifikasi dengan etanol untuk menghasilkan metil ester dari resinolic acid yang diikuti pirolisis pada suhu 500 derajat Celcius, campuran produk heptil alkohol, ester dari andesilic acid, heptaldehida, dan lain-lain dihasilkan. Yang kelima, caprolactam, yaitu benzen yang dikonversi menjadi sikloheksen diikuti oleh oksidasi menjadi sikloheksanol dan sikloheksanonin. Yang keenam, laurolactam atau dodisyl lactam, yaitu butadiene pertama yang ditrimerisasi secara katalis dalam reaksi fasa liquid dengan Ziegler TiC14 sebagai katalis dalam stirred tank reaktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Roro Sania. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan nilon sendiri. Nilon sendiri merupakan polimer kondensasi yang terjadi dari reaksi antara dua gugus fungsi pada monomer yang sama atau monomer yang berbeda. Jadi dalam polimerisasi kondensasi, yakni dua molekul yang tergabung menjadi satu molekul yang lebih besar. Tetapi kadang-kadang disertai dengan terbentuknya molekul kecil seperti H2O, NH3 maupun HCl. Dalam jenis-jenis reaksi polimerisasi, monomer-monomer tersebut akan adisi untuk membentuk sebuah rantai, tetapi tetap menghasilkan rantai-rantai kecil yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu, pada monomer ketika reaksi adisi tadi mempunyai dua gugus fungsional pada setiap ujungnya, sehingga ketika rantai tersebut tergabung dapat menciptakan gabungan sehingga terbentuk sebuah rantai. Nama-nama dari nilon tersebut dilihat dari banyaknya rantai karbon atau jumlah atom karbon yang ada pada rantai tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada manfaat nilon. Manfaat nilon sendiri ada banyak tentunya, tapi kita simpulkan ada 4 macam. Yang pertama, yakni ada industri benang dan tekstil. Nilon sendiri akan dimanfaatkan sebagai bahan dasar pemintalan benang nilon, yang nantinya akan dibuat sebuah kemeja, jaket, jas hujan, gaun, kaos kaki, dan lain-lain. Yang kedua, ada manufaktur dan peralatan industri. Nilon sendiri merupakan bahan sintetik yang mana dapat diubah menjadi serat
lembaran atau filamen-filamen yang nantinya akan dibuat sebagai terpal, parasut, tali, ban, dan sebagainya. Yang ketiga ada teknologi bahan. Dalam rekayasa pengembangan papan komposit, nilon itu dijadikan sebagai matriks atau dengan campuran bahan lain, sehingga akan memperkuat serat karbon sendiri. Yang terakhir ada bidang medis. Dalam kesehatan, nilon itu diubah menjadi film plastik yang akan menyerap sinar UV sehingga properti yang signifikan dapat mengendalikan penyakit virus menular. Next. Nilon sendiri berhubungan langsung dengan lingkungan. Jadi untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari penggunaan limbah nilon yang berlebihan, maka perlu diadakan daur ulang terhadap limbah nilon. Salah satunya yakni dengan teknologi amnolisis. Teknologi amnolisis sendiri yakni pemutusan ikatan kimia dengan penambahan unsur amonia NH2 dan H pada titik putusnya, sehingga ketika limbah nilon itu sendiri ditambahkan sebuah unsur amonia, maka limbah nilon akan lebih mudah diuraikan. Next. Baik, di situ ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk mencari materi nilon yang telah kami sampaikan. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok kami mengenai nilon. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.